J-League sebagai salah satu liga terbaik Asia yang mampu secara konsisten mendistribusikan pemain-pemain mereka untuk tim nasional Jepang atau mengimpor pemain ke berbagai top Eropa bukanlah kebetulan. Hal itu diraih dengan kerja keras sejak era semi-profesional sebelum 1993. Sepak bola sudah menjadi olahraga rutin di Jepang sebelum asosiasi sepak bola mereka berdiri pada 1921. Turnamen antar SMA di sana bahkan sudah dilangsungkan sejak 1917, walaupun olahraga sepak bola sendiri baru mulai masuk kurikulum sekolah pada 1926 di SMP Shida, Shizuoka. Fondasi dasar di level sekolah pun kenyataannya tidak bisa membantu popularitas ataupun prestasi sepak bola Jepang. Bisbol selalu dilihat sebagai olahraga utama di sana. Bahkan saat timnas Jepang sudah berhasil meraih medali perunggu di Olimpiade Meksiko 1968, mereka masih kesulitan di level internasional. Gagal menembus Piala Asia dan kalah dari Indonesia ataupun Malaysia di turnamen Merdeka. Meski demikian, 1968 juga menjadi titik awal sepak bola berhasil melakukan penetrasi ke masyarakat Jepang. Mitsubishi Diamond Soccer mulai disiarkan di televisi Jepang, 2 tahun kemudian manga Akakichi no 11 mendapat tempat di Shonen King dan diadaptasi jadi animasi oleh Tokyo TV. 52 episode Akakichi no 11 disiarkan oleh 8 stasiun televisi berbeda, mengikuti kisah Shingo Tamai. Tokoh utama yang dibuat Kajiwara dan Mitsuyoshi Sonoda setelah terkagum dengan kiprah SMA Urawa Minami mendominasi turnamen sekolahan pada 1969. Karakter Shingo Tamai pun dibuat menyerupai penyerang utama Urawa Minami Yoshikazu Nagai. Nagai melanjutkan kariernya di dunia sepak bola selepas SMA, mengemas lebih dari 250 penampilan untuk Furukawa Electric atau klub sepak bola naungan perusahaan elektronik asal Yokohama di Japan Soccer League dan menjadi pemain terbaik Jepang pada 1976. Status Japan Soccer League yang hanya sebatas liga amatir dan diisi oleh klub-klub perusahaan gagal memberi hasil untuk timnas Jepang. Akan tetapi, sepak bola terus berkembang di Jepang. Didorong banyaknya pemain asal Brasil yang bermain di JSL seperti Daishiro Yoshimura, George Yonashiro, dan Rui Ramos, beberapa talenta muda Jepang juga mulai merantau ke negeri Samba. Pertama Musashi Mizushima pada 1984, kemudian disusul Kazuyoshi Miura pada 1986. Pada periode yang sama juga Jepang kedatangan pesepak bola asal Amerika Serikat bernama Tom Beer. Beer hanya 1 musim bermain untuk Hitachi Football Club pada 1986 hingga 1987. Waktu yang singkat itu cukup untuk membuatnya jatuh cinta dengan Jepang. Selepas kariernya, ia mulai membuat organisasi yang fokus terhadap perkembangan sepak bola usia muda. Dulu apabila bisa melakukan juggling saja, Anda sudah bisa menghibur orang lain. Itu modal utamanya menarik perhatian orang, aku Beer. Selain itu, Jepang mulai melakukan studi banding ke Indonesia, Inggris, Thailand, dan beberapa negara lain untuk meningkatkan kualitas sepak bola mereka. Nama-nama seperti Ricky Achobi, Alan Irvin, dan Witaya Lauhakul pun didatangkan untuk bermain di JSL dan membantu perkembangan sepak bola di sana. Masalahnya, klub sepak bola masih sebatas olahraga perusahaan. Sama seperti bisbol, tapi kalah populer. Gary Lineker yang berkarier di Jepang selama 2 tahun pada 1992 hingga 1994 pun tidak lepas dari budaya ini. Gary memiliki citra sebagai olahragawan yang lembut. Dia memiliki perpaduan yang sempurna di dalam ataupun luar. Kami ingin menggunakan sosoknya sebagai citra Toyota, ungkap eksekutif marketing Toyota Takayuki Miyashita saat ditanya tentang kehadiran Lineker ke Nagoya Grampus, klub milik Toyota. Padahal Lineker datang di periode transisi antara JSL dan J-League. Gelar juara Piala Asia 1992 yang diraih dengan bantuan Kazuyoshi Miura yang sudah pulang dari Santos dan pemain naturalisasi Brasil, Rui Ramos, dianggap sebagai puncak era semi-profesional sepak bola Jepang. Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA pun meresmikan J-League sebagai liga profesional dimulai 1993. 1993 disebut penikmat sepak bola Jepang sebagai badai yang sempurna. Pada tahun tersebut, Tom Beer juga mulai mengajarkan metode sepak bolanya ke seluruh Jepang. Entah itu lewat televisi, manga, ataupun program kerjasama dengan JFA. Fokus terhadap kemampuan teknis, Tom bisa disebut telah mengubah sepak bola akar rumput Jepang. Dia ada di mana-mana dan berhasil mengajarkan generasi muda Jepang untuk menjadi superior secara teknikal, jelas Chris Leung kepada Copa 90. Tapi satu konsep yang mengubah wajah sepak bola Jepang adalah dengan melarang klub peserta untuk menggunakan nama perusahaan sebagai identitas. Tidak ada lagi Furukawa Electric.
Identitas mereka diubah menjadi Jeff United Chiba. Hitachi Football Club kini dikenal sebagai Kashiwa Reysol. Matsushita atau klub yang dulu dibela Riki Yachobi jadi Gamba Osaka, dan lain-lain. Walaupun belum berhasil menarik minat warga Jepang secara konsisten, sepak bola mulai mengakar di setiap daerah. Tribun tak lagi diisi pegawai-pegawai perusahaan yang pulang kerja melainkan warga sekitar klub. Itu menjadi kunci kesuksesan J-League karena sekarang setiap klub punya supporter yang mendukung karena rasa bangga akan daerah mereka, jelas dan Orlowitz dari Football Tribe. Perlahan tapi pasti, sepak bola pun mulai berhasil menggeser popularitas bisbol berkat kebijakan ini. Pada periode awal J-League, setidaknya 15 tahun pertama kehadiran pemain asing masih menjadi kunci kesuksesan sebuah klub di liga. Entah itu Dragan Stojkovic di Nagoya Grampus, Patrick Mboma di Gamba Osaka, Dunga di Jubilo Iwata, ataupun Washington di Tokyo Verdy. Setelah belajar tentang sepak bola berbagai negara, mengadopsi dan mengembangkannya, perlahan tren tersebut mulai menurun. Klub-klub Jepang mulai jarang melirik pemain asing dan fokus kepada talenta-talenta yang mereka miliki. Bermain di luar negeri menjadi bonus tersendiri bagi para pemain. Namun merantau pun bukan jadi jaminan untuk mendapatkan tempat di tim nasional Jepang. Buktinya ketika Jepang menjuari Piala Asia 2011, mayoritas pemain mereka adalah produk J-League. Kesuksesan klub juga sudah tak begitu dipengaruhi oleh pemain asing. Saat Urawa Red Diamonds juara J1 di 2016, mereka hanya mengisi 2 dari 5 slot pemain asing yang diizinkan. Pada musim sebelumnya mereka hanya memiliki Zlatan Ljubijankic seorang untuk mengisi kuota pemain asing dan berhasil menduduki peringkat 2 klasemen akhir. Justru waktu Cerezo Osaka berambisi menjadi klub terbaik di Jepang dengan mendatangkan Diego Forlan pada 2014, mereka justru terdegradasi di akhir musim. Sepak bola Jepang tidak lagi bergantung kepada bantuan negara lain. Mereka berhasil menjadi salah satu negara dan kompetisi yang disegani dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Turnamen antar sekolah yang sudah ada sebelum JFA berdiri bahkan berhasil menarik 10 juta penonton. Kini mereka justru fokus untuk menjadi panutan sepak bola di Asia dan membuka ruang untuk talenta-talenta sebenua untuk ikut membuat J-League semakin kompetitif di dalam dan luar lapangan. Indonesia sebagai salah satu dari 7 negara yang dianggap sahabat oleh Jepang juga mendapat keuntungan karena lebih mudah mengimpor pemain ke negeri matahari terbit. Ada masanya mereka belajar dari sepak bola Indonesia. Ada masanya juga sepak bola Indonesia memiliki fase seperti Jepang dengan mendatangkan pemain-pemain yang bisa memberikan ilmu seperti Mario Kempes dan Roger Milla. Apa yang dilakukan setelah itu jadi pembedanya? Menurut saya membedakan Jepang dengan negara lain adalah bagaimana kalian mengetahui perkembangan dunia. Tahu apa yang harus diperbaiki dan terus melatihnya secara konsisten. Kata mantan pemain tim nasional Thailand yang pernah membela Yanmar Diesel atau Cerezo Osaka, Withaya Lauhakul. Jika melihat jejak antara PSSI dan JFA, maka tak salah jika disebut sebuah ironi. Pasalnya dulu Jepang sempat berguru ke Indonesia, sekarang justru Indonesia yang berguru ke Jepang. Entah Jepang yang berkembang terlalu pesat atau justru Indonesia yang sulit berkembang. Belajar dari perjalanan Jepang, pada kesimpulannya bahwa selama ini Indonesia masih belum tahu tujuan mereka apa dengan sepak bola. Sepertinya apa yang ada di negara ini hanya gengsi untuk menang yang didapatkan dengan segala cara. Nama besar atau terkenal dan dikenal baik lokal hingga pusat, yang semuanya hanya untuk kepentingan ego si pengelola klub itu saja. Bisa nafsu politiknya maupun nafsu bisnisnya. Siapa yang diuntungkan? Dia dan keluarganya. Pendukung dan masyarakat kota tersebut tak sadar kalau klub terkena dampaknya. Terbukti banyak klub di Indonesia bangkrut akibat model pengelolaan seperti ini. Mau berapa banyak klub lagi yang mati hanya karena sang pengelola tidak mengelola klub seperti layaknya perusahaan? Di sini Jepang mengajarkan kita arti sepak bola industri sesungguhnya. Bagaimana industri saling sinergis dengan kota untuk kemajuan kegiatan usaha mereka dan bagi kota itu sendiri. Mereka bertumbuh bersama secara berkelanjutan dan saling menguntungkan. Semoga industri sepak bola di tanah air lekas berbenah.